selamat pagi Bu. Jadi pada kali ini saya akan melakukan prosedur asuhan persalinan normal. Jadi di sini saya awali dengan mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala kedua. Jadi ibu merasa adanya dorongan yang kuat ketika mengerang. Ibu juga merasa renang yang semakin meningkat pada rektum dan juga vagina. Terus perineumnya juga tampak menonjol, serta vulva dan juga sphincter aninya itu membuka. Baik, lalu saya akan memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk dengan mematahkan ampul sitosin dan juga memasukkan alat suntik sekat pakai yaitu 2,5 mili ke dalam wadah partusep. Lalu saya akan menggunakan celemak plastik dan di sini saya akan memastikan tangan saya itu tidak menggunakan perhiasan serta akan melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun cair dan juga air yang mengalir. Berikutnya saya akan menggunakan sarung tangan di titik pada tangan kanan yang akan saya gunakan untuk pemeriksaan dalam. Lalu saya akan mengambil alat suntik dengan tangan yang bersarung tangan isi dengan oksitosin dan meletakkan kembali ke dalam wadah partusep. Berikutnya saya akan saya membersihkan vulva dan juga perineum dengan kapas basah dengan gerakan vulva ke perineum. Saya lanjutkan dengan melakukan pemeriksaan dalam, yaitu dengan memastikan pembukaan sudah lengkap dan juga selaput ketuban sudah pecah. Saya lanjutkan dengan mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% dan membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%. Saya lanjutkan dengan memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai, yaitu memastikan denyut jantung janin itu normal dalam batas normal yaitu 120 hingga 160 kali per menit. Lalu saya memberitahu ibu bahwa pembukaan sudah lengkap dan keadaan janin dalam keadaan baik dan meminta ibu untuk menelan saat ada his apabila ibu sudah merasa ingin menelan. Lalu saya meminta bantu keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk menelan. Pada saat ada his, bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ia merasa nyaman. Saya akan melakukan pimpinan menelan saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk menelan. Lalu saya akan melanjutkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi senyaman mungkin jika ibu belum merasa ada dorongan atau menelan dalam 60 menit. Saya akan meletakkan handuk bersih yang berfungsi untuk mengeringkan bayi di perut dari ibu jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5 hingga 6 cm. Saya akan meletakkan kain bersih yang dilipat 1/3 bagian pada bagian bawah bokong dari ibu. Berikutnya saya akan menggunakan sarung tangan di titik pada kedua tangan. Saya lanjutkan dengan ketika kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5 hingga 6 cm, saya akan memasangkan handuk bersih untuk mengeringkan janin pada perut bayi. Saya akan memeriksa adanya lilitan tali pusar pada leher janin dan menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan. Saya memeriksa apakah adanya lilitan tali pusar pada leher janin. Saya menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan. Saat kepala melakukan putaran paksi luar, pegang kepala secara bilateral dan menunjukkan kepada ibu untuk meneran saat kontraksi. Ibu boleh meneran ketika berkontraksi ya. Dengan lembut, gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arkus pubis, kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Setelah bahu lahir, geser ke bawah ke arah perineum ibu untuk menyangga kepala, lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan juga siku sebelah atas dari bayi. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah dan memegang tungkai bawah. Lakukan penilaian selintas, melihat bayi menangis kuat atau bernapas tanpa kesulitan dan apakah bayi bergerak aktif atau tidak. Mengeringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan vernix. Ganti handuk dengan handuk kain yang kering dan memberikan bayi di atas perut dan ibu. Kan berarti kasih kain. Memeriksa kembali uterus Berikutnya saya akan memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi di dalam uterus.
Oke. Memberitahu ibu bahwa ia akan disuntik oksitosin agar uterusnya berkontraksi dengan baik. Dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, suntikan oksitosin 10 unit intramuskular di 1/3 paha atas bagian distal lateral. Baik Bu, berikutnya saya akan menyuntikkan oksitosin 10 unit intramuskular di 1/3 paha atas bagian distal lateral dari ibu ya. Saya awali dengan aspirasi terlebih dahulu, lalu saya akan menyuntikkan oksitosin. Setelah 2 menit pasca persalinan, saya akan menjepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari pusat bayi. Lalu saya akan mendorong isi tali pusat ke arah distal atau ke arah ibu dan jepit kembali tali pusat pada 2 cm distal dari klem pertama. 3 cm seberapa sih? Dengan satu tangan pegang tali pusat yang telah dijepit dan dengan posisi lindungi perut bayi dan lakukan pembuntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut. Terus saya akan mengikat tali pusat dengan benang di titi atau steril pada satu sisi, kemudian melingkari kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya. Setelah uterus berkontraksi, tali pusat akan menegang dan setelah uterus berkontraksi, saya akan menegangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri akan menekan uterus secara hati-hati ke arah dorsokranial. Dan jika plasenta tidak lahir setelah 30 hingga 40 detik, saya akan menghentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur yang sama. Setelah plasenta tampak pada vulva, saya teruskan melahirkan plasenta tersebut dengan hati-hati. Bila perlu, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robekannya selaput ketuban. Segera setelah plasenta lahir, saya akan melakukan masase atau pemijatan pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkular menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus membaik. Saya akan periksa bagian maternal dan bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan juga selaput ketuban sudah lahir lengkap dan memasukkan ke dalam kantong plastik yang tersedia. Saya akan melakukan evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan juga perineum dan melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan pendarahan. Saya memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan per vagina. Lalu saya akan memberikan bayi tetap melakukan kontak dengan kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Setelah 1 jam, saya akan melakukan penimbangan atau pengukuran bayi dan beri tetes mata antibiotik profilaksis dan juga vitamin K1 sebanyak 1 mg secara intramuskular di paha kiri anterolateral. Setelah 1 jam pemberian vitamin K, saya akan memberikan suntik imunisasi berupa hepatitis B di paha kanan anterolateral. Berikutnya saya akan melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah perdarahan per vagina. Saya akan mengajarkan ibu dan juga keluarga cara melakukan masase uterus dan menilai kontraksi. Lalu saya akan mengevaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Setelah itu saya akan memeriksa nadi ibu dan juga keadaan kantung kemih selama 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Saya akan memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik. Lalu saya akan menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi selama 10 menit. Lalu saya akan mencuci dan membilas peralatan setelah dekontaminasi. Lalu saya akan membuang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Saya akan membersihkan ibu dengan menggunakan air diditi dan membersihkan sisa cairan ketuban, lendir, dan juga darah. Saya membantu ibu memakai pakaian bersih dan juga kering. Tidak lupa untuk memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum. Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan 0,5% klorin. Lalu saya membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5% dan melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan 0,5% klorin. Lalu saya akan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan akan melengkapi paktografi.